Ini juga semua hasil kerja memenuhi standar dan spesifikasi yang disyaratkan. Yang kedua ada penyerahan hasil proyek kepada pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari grup 6 akan menjelaskan materi tentang Project Closure and Evaluation. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya, Devina Amanda Putri, ada Diwa Naufal Sentosa, ada Husna Kafi Ananwawi, ada Cindy Amelia Triasningrum, dan Anda Wanda Widyaningrum. Pada pembahasan kali ini, kami akan bagi menjadi 3 topik. Yang pertama ada Introduction Project Closure, yang kedua ada Product Release or System Implementation, dan yang terakhir ada Challenge in Project Closure. Next. Nah, apa itu Project Closure? Project Closure adalah fase akhir dari siklus hidup proyek di mana semua aktivitas proyek selesai dan proyek secara resmi ditutup. Hal ini termasuk menyelesaikan semua hasil proyek, mendapatkan penerimaan formal dari para stakeholder, melepaskan sumber daya proyek, dan yang terakhir adalah mendokumentasikan pelajaran yang didapat. Next, bisa dilanjut oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya ada objektif of project closure. Yang pertama ada verifikasi penyelesaian semua pekerjaan proyek. Ini mencakup memastikan bahwa semua tugas dan aktivitas yang diuraikan dalam rencana proyek telah diselesaikan. Hal lainnya juga semua hasil kerja memenuhi standar dan spesifikasi yang disyaratkan. Yang kedua ada penyerahan hasil proyek kepada pemilik. Langkah ini memastikan bahwa semua proyek, layanan, dan hasil akhir proyek secara resmi diserahkan kepada owner dari sebuah proyek atau klien. Yang ketiga ada penyelesaian semua dokumen administrasi. Hal ini mencakup penyelesaian semua dokumen proyek seperti laporan proyek, catatan keuangan, dan dokumen kepatuhan. Yang keempat ada penutupan kontrak dan hubungan dengan vendor. Langkah ini mencakup penutupan secara resmi semua kontrak dengan vendor dan pemasok. Yang terakhir ada dokumentasi yang bisa dipetik. Hal ini melibatkan penangkapan dan pendokumentasian setiap wawasan, tantangan, dan keberhasilan yang ditemui selama proyek berlangsung. Next. Pengertian BAS yang pertama adalah dokumen resmi untuk mencatat serah terima hasil proyek. Yang kedua mencantumkan detail mengenai hasil yang diserahkan termasuk kondisi dan spesifikasi yang disepakati. Yang kedua BAS sebagai bukti penerimaan. Yang pertama berfungsi sebagai bukti bahwa hasil proyek telah diterima sesuai spesifikasi. Yang kedua penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Yang terakhir tujuan BAS memastikan transisi formal antara tim proyek dan pihak penerima. Yang kedua memberikan catatan jelas mengenai serah terima untuk mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. BAST dalam penutupan proyek. BAST berita acara serah terima adalah dokumen resmi untuk mencatat serah terima hasil proyek. Yang kedua mencantumkan detail mengenai hasil yang diserahkan termasuk kondisi dan spesifikasi yang disepakati. Tujuan BAST yang pertama memastikan transisi formal antara tim proyek dan pihak penerima. Yang kedua memberikan catatan jelas mengenai serah terima untuk mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. BAST sebagai bukti penerimaan berfungsi sebagai bukti bahwa hasil proyek telah diterima sesuai spesifikasi. Penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi serta untuk referensi di masa depan. Next, Kak. Administratif closure text. Yang pertama, penyelesaian dokumen keuangan. Memastikan semua tagihan dalam proses pelaksanaan proyek telah dibayar dan memastikan kembali laporan keuangan sudah final. Yang kedua, penutupan akun proyek. Menutup semua akses pengguna ke sistem proyek untuk menghindari penyalahgunaan. Yang ketiga, pengarsipan dokumen.
menyimpan semua dokumen penting proyek dalam format digital dan fisik termasuk dokumen kontrak, laporan proyek, BAST, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembayaran akhir vendor. Melakukan pembayaran serta memastikan ulang vendor proyek telah dibayar sesuai dengan perjanjian awal proyek yang telah disetujui. Next. Jadi selanjutnya adalah transition to operational. Jadi proyek yang sudah dikembangkan akan dilanjutkan ke transisi operasionalnya. Jadi ada 4 poin utama, yaitu penyerahan proyek kepada tim operasional. Jadi proyek yang sudah selesai dikembangkan akan diserah terimakan tanggung jawabnya kepada tim operasionalnya. Selanjutnya ada poin pelatihan. Jadi poin pelatihan ini memastikan kepada setiap tim operasional dan pengguna akhir dari sistem dari hasil proyek itu sudah menguasai dan memahami betul sistem bagaimana bekerja. Yang ketiga adalah maintenance support. Jadi maintenance support ini perlu dilakukan untuk memberikan dukungan tambahan selama proyek ini dilakukan operasi sistemnya dilakukan operasionalnya. Yang keempat adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini tentunya digunakan untuk penggunaan proyek di masa depannya ya. Jadi untuk pembelajaran apa saja yang menjadi catatan selama proyek dikembangkan dan ditransisikan ke operasionalnya. Selanjutnya ada challenge in project closure atau tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan di penutupan proyek? Ada 4 tantangan utama yang biasa ditemui. Yang pertama adalah kurangnya dokumentasi sistem. Seperti yang kita ketahui adalah dokumentasi sistem ini perlu dilakukan karena jika tidak akan bisa menjadi kesulitan di masa mendatang terkait proyek itu. Yang kedua ada tidak tercapainya kepuasan stakeholder. Jadi ada kemungkinan terjadinya ekspektasi antara stakeholder dan proyek yang sudah dikembangkan ini ada sedikit kekurangan seperti itu. Yang ketiga adalah terkendala transisi tim operation. Jadi kendala ini biasa disebabkan oleh adanya kurangnya pelatihan. Yang keempat adalah masalah teknis yang sering muncul setelah implementasi. Jadi biasanya sistem ini sering ditemui bug atau error ketika diimplementasikan. Selanjutnya, yang terakhir, best practice for successful project closure. Nah, yang pertama ada rencana penutupan yang komprehensif. Jadi sebelum proses penutupan, itu tentunya harus ada perencanaan. Nah, perencanaan ini meliputi poin nomor 2, yaitu memastikan semua deliverable selesai dan diterima oleh stakeholder. Deliverable ini bisa berupa dokumen petunjuk operasional, dokumen petunjuk teknis, dan dokumen administratif lainnya. Terus kemudian poin ketiga adalah penyelesaian seluruh kontrak dan administrasi sebelum penutupan. Hal ini untuk meminimalisir selesainya proyek selesai melentang jauh dari target yang sudah ditentukan. Terus kemudian yang terakhir ada perayaan keberhasilan dan hargai kontribusi tim. Hal ini sebagai reward untuk tim yang terlibat dalam proyek tersebut atas kerja keras yang sudah dilakukan dalam proyek tersebut, sehingga tim merasa dihargai terkait effort yang sudah dikeluarkan. Kurang lebih seperti itu. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint presentasi terkait project closure. Dan yang terakhir, terima kasih. Saya kembalikan ke Devina sebagai opening. Baik, sekian dari tim kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.